Pemirsa, langkah ilegal Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro dikecam dunia. Presiden Trump terang-terangan berambisi mengambil alih pemerintahan Venezuela dan memasukkan perusahaan minyak besar Amerika untuk menguasai infrastruktur minyak Venezuela. Lalu apa yang membuat Trump nekat mengambil keputusan kontroversial tersebut? Apa pula dampaknya terhadap peta geopolitik dunia? Kita akan membahasnya bersama analis energi Fahmi Radi dan analis hubungan internasional Profesor Alexius Jemadu. Selamat malam Pak Fahmi, Profesor Alex. Selamat malam, Mas Iqbal. Selamat Malam, malam, Mas Mbak Iqbal. Alek. Ya, Baik, selamat terima malam. kasih ya Prof. Alex. Pak Fahmi sudah bergabung. Prof. Alex, jadi mengapa Amerika Serikat nekat melakukan langkah ini menculik seorang kepala negara yang berdaulat? Apakah memang ini tidak ada yang bisa menghentikannya? Ya, saya menduga ini ada satu pertimbangan geostrategis yang sangat penting bagi Amerika, ya, eh, dengan alasan atau justifikasi narkoterorisme, ya. Tapi saya kira itu bukan alasan utama. Amerika ini ingin melakukan suatu preemptive strike, ya, sebelum negara ini menciptakan masalah atau ancaman eksistensial bagi Amerika, karena Anda tahu bahwa secara historis uh, Western Hemisphere itu, kawasan Amerika itu adalah bagian dari Amerika Serikat, bagian dari wilayah pengaruh Amerika Serikat. Kita masih ingat peristiwa nuklir Kuba dulu, ya, Presiden John Kennedy, dan itu menimbulkan satu krisis ketegangan yang luar biasa. Nah, sebelum Venezuela ini menjadi ancaman serius bagi strategi Amerika Serikat geopolitik di wilayah itu, dia ingin mencegah ini terjadi sehingga terjadilah suatu intervensi yang betul-betul melanggar hukum internasional, karena ini tidak pernah hukum internasional mengizinkan suatu negara itu untuk menciduk kepala negara berdaulat, ya. Jadi ini melanggar hukum internasional karena campur tangan dari negara lain itu hanya bisa atas otorisasi Dewan Keamanan PBB. Jadi ini Amerika Serikat betul-betul mempermainkan suatu power politics, ya, dengan pertimbangan geostrategi politik yang sangat blatant, ya, untuk mencegah satu ancaman eksistensial bagi dirinya. Apalagi di situ kan ada banyak negara lain juga yang mempunyai gelagat yang sama di mata Amerika Serikat, seperti Kolombia, mungkin juga nanti Meksiko. Nah, sebelum itu terjadi, ya, dia mau cegah dulu, makanya ini sudah lama direncanakan oleh Amerika Serikat, memang dengan suatu niat intensionalitas yang jelas dan kuat untuk menghentikan langkah dari Nicolas Maduro ini, gitu. Oke. Baik, ada kata-kata blatant di situ menarik karena secara kali ini terang-terangan ya, terutama Ya. soal minyak. Saya ingin minta analisis Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau dulu alasan Amerika mungkin ingin menyerang apa namanya Venezuela itu dulu adalah soal demokrasi, kemudian hak asasi. Sekarang Trump terang-terangan bilang kalau misalnya ingin memasukkan perusahaan minyak Amerika Serikat untuk mengelola infrastruktur minyak. Kemudian kita juga ingat dulu mantan presiden Venezuela yang beberapa tahun yang lalu memang ini semua tuh soal minyak, ingin menguasai cadangan minyak Venezuela. Apakah ini memang soal minyak, Pak Fahmi? Ya, saya kira politik luar negeri Amerika salah satunya adalah penguasaan minyak itu ya. Dan itu dilakukan tidak hanya di Venezuela, sebelumnya di negara-negara Timur Tengah tadi. Dan cara yang digunakan ada dengan cara-cara yang beradab, dalam arti dia mengajak kerjasama, mengundang investor untuk investasi di negara-negara Arab Saudi misalnya, atau Qatar itu ya. Tapi ada juga cara-cara yang itu em, sangat tidak beradab gitu ya. Misalnya di Timur Tengah, di Irak, menjatuhkan Saddam Hussein, ujung-ujungnya adalah penguasaan minyak. Dan sekarang sangat terus terang gitu ya, Venezuela yang penghasil minyak terbesar di dunia, itu memang sudah lama diincar oleh Amerika untuk bisa dikuasainya gitu ya. Nah, tapi dengan cara-cara beradab, Venezuela tidak bisa dikuasai tadi, maka kemudian digunakanlah cara-cara yang tidak beradab. Nah, untuk apa politik minyak tadi? Awalnya memang untuk digunakan gitu ya,
untuk industri Amerika yang memang membutuhkan banyak minyak tadi. Ancamannya kalau misalnya dia tidak meroleh pasokan minyak yang memadai gitu ya, maka itu akan mengancam industrinya tadi. Maka Trump terang-terangan dia akan menguasai eh, minyak Venezuela tadi gitu ya. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap Indonesia gitu ya? Kalau dari segi supply, saya kira tidak begitu pengaruh. Memang Indonesia juga impor dari Venezuela, tapi banyak sumber yang bisa digunakan itu ya. Hanya kekhawatirannya kalau kemudian ketegangan ini meluas itu ya, terutama China. China itu kan pengimpor minyak terbesar dari Venezuela tadi. Merasa terancam kemudian menimbulkan ketegangan, itu yang akan memicu harga minyak dunia tadi. Nah, kenaikan harga minyak dunia ini akan jadi beban bagi Indonesia, baik dari segi devisa, karena kita negara net importer, kemudian juga akan memperbesar subsidi tadi. Nah, itu Baik, Pak barangkali yang Fahmi. perlu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia itu Jadi ya. itu yang harus Dampak apa yang diantisipasi ya akan jika muncul pada ji- skenario berapa tadi itu, Mas oke, Iqbal? jika terjadi dinamika itu. Nah, menarik tadi Pak Fahmi berbicara soal China di situ. China dan juga Rusia yang selama ini memang dianggap sebagai lawan dari Amerika Serikat. Yang selama ini juga tadi Pak Fahmi bilang ini pengimpor minyak terbesar Venezuela. Prof Alex, jadi ke depan akan seperti apa? Apakah eh, apa yang akan ada analisis langkah dari China dan Rusia mengikuti langkah Amerika Serikat yang bahkan mengancam akan menyerang lagi Venezuela? Iya, ke depan ini kita akan melihat bahwa akan terjadi ketegangan karena pasti Rusia dan China tidak akan membiarkan Amerika Serikat melakukan hal yang sungguh menjadi suatu keprihatinan dan juga bagi negara-negara lain ini menjadi satu presiden yang buruk ya bahwa negara besar itu bisa melakukan apa saja yang dia suka dengan mengabaikan hukum internasional, piagam PBB. Ini sungguh satu masalah yang luar biasa dan perlu diingat juga bahwa saat ini terjadi persaingan memang di tingkat global dalam rangka membangun satu tatanan dunia baru yang penuh dengan ketidakpastian karena faktor Presiden Trump ini ya. Jadi ke depan saya menduga bahwa China, Rusia akan terus melayangkan protesnya terhadap perilaku Amerika Serikat ini dan ini menjadi berita buruk bagi semua negara lain termasuk Indonesia. Negara kecil dan menengah itu perlindungan kita itu adalah hukum internasional dan piagam PBB ya. Jadi kita berkepentingan untuk tegaknya hukum internasional karena kalau semua negara besar itu melakukan satu power politics ya, bahasa kekuatan seperti yang dilakukan Amerika Serikat ini, maka ini menjadi satu presiden buruk bagi kedaulatan negara-negara menengah dan kecil termasuk Indonesia ke depan. Karena itu kita berharap bahwa negara besar seperti China, Rusia terus menekan Amerika Serikat agar ini harus diselesaikan secara hukum internasional, ya, bukan dengan permainan kekuatan senjata seperti ini karena ini suatu serangan yang betul-betul langsung ke negara yang berdaulat bahkan menangkap presidennya itu suatu hal yang betul-betul Iya, melanggar hukum Prof internasional. Alex, ini kan Tapi negara Maduro besar, sedang ya, akan menghadapi pengadilan ya di pengadilan federal di Manhattan atas tuduhan narkoterorisme. Pemimpin ya. interim juga sudah mulai bertugas begitu di Venezuela untuk sementara waktu. Apakah memang nanti Ya. dunia akan diam saja melihat seorang kepala negara yang berdaulat dihakimi di pengadilan Amerika Serikat begitu atas tuduhan yang mungkin dinilai tidak berdasar oleh para analis dunia, Prof Alex? Ya, saya duga negara-negara akan terus mempersoalkan itu ya. Tapi apakah mereka bisa mengubah kebijakan Amerika Serikat itu yang masih menjadi tanda tanya jelas. Karena ini kan tidak terlepas dari permainan kekuatan, ya kan. Presiden Trump itu termasuk presiden yang tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk melancarkan agendanya, gitu ya. Oke. Apalagi kalau dia persepsikan itu menimbulkan ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat.
ya, terutama di Oke, wilayah yang dianggap secara tradisional itu adalah wilayah pengaruh Amerika Serikat, ya kan. baik. Kita melihat juga sebenarnya kan reaksi Rusia terhadap Ukraina. Ya, ketika Ukraina itu mau menjadi anggota NATO, Rusia itu bereaksi keras karena itu ada di halaman depannya. Nah, sekarang ini Venezuela yang juga ada di halaman depan Amerika Serikat di Western Hemisphere itu melakukan reaksi yang sama. Saya menduga dia ingin memberikan suatu apa ya peringatan bagi negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Latin lainnya, jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu yang membahayakan keamanan Amerika Serikat. Oke, oleh Jadi karena itu apalagi juga Trump Venezuela ini mengancam kan Presiden sangat Kolombia dekat ya. ya dengan Cina dan Rusia. Ya. Oke, oleh karena itu juga diancam Presiden Kolombia Gustavo Petro. Pak Fahmi, ini kan kalau berbicara soal minyak ya, di dalam negeri infrastruktur minyak Venezuela ini memang diketahui banyak yang sudah rusak, kilang, dan juga fasilitas perlu rehabilitasi besar yang perlu menghabiskan biaya jutaan dolar. Tapi di sisi lain itu juga karena sanksi yang diterapkan AS yang membatasi pihak yang boleh memproduksi dan juga terlibat dalam minyak Venezuela. Di sisi lain, Maduro 31 Desember lalu memberikan keterangan kepada jurnalis bahwa sesungguhnya ia sudah bersedia ya istilahnya ya jika AS tertarik untuk berinvestasi di Venezuela. Artinya membuka ruang diskusi. Tapi mengapa akhirnya Trump memutuskan untuk menculik dan mengadili Maduro bukan menerima tawaran tersebut, Pak Fahmi? Ya, tampaknya penguasaan terhadap minyak Venezuela itu kan sudah lama dilakukan gitu ya. Bahkan sebelum Trump itu sudah mengincar juga gitu ya minyak Venezuela tadi, tapi tidak pernah berhasil gitu ya. Karena di balik itu ada China dan ada juga Rusia gitu ya. Nah, tapi kali ini meskipun em, Maduro itu sudah menawarkan Ya. kerjasama untuk invest di situ, sepertinya Amerika patah arang gitu ya. Dan cara yang diambil itu ya cara-cara yang tidak beradab tadi dengan menyerang, menculik gitu ya. Yang sesungguhnya menurut hukum internasional itu tidak tepat sama sekali gitu ya. Nah, setelah berhasil di apa kuasai Madura berhasil ditangkap, Trump secara sepihak mengatakan bahwa dia akan mengendalikan minyaknya Venezuela tadi. Sesungguhnya itu yang dikendaki oleh Amerika gitu ya. Nah, hampir serupa gitu ya sesungguhnya Iran itu kan negara penghasil minyak yang terbesar juga dan Amerika udah lama mau menguasai minyak Iran tadi gitu ya. Iya. Tapi sampai sekarang kan tidak pernah berhasil juga karena lagi-lagi di situ ada China, di situ ada eh, Rusia gitu ya. Nah, untuk Venezuela karena China itu impor terbesarnya di Venezuela, ini pasti akan terganggu kalau minyaknya dikuasai oleh Amerika tadi. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan gitu ya, potensi ketegangan akan meluas dan ini akan mendongkrak gitu ya, harga minyak dunia tadi. Dan kalau harga minyak dunia terdongkrak, maka negara manapun termasuk Amerika sendiri dia akan terkena dampaknya. Oke, Karena baik. Amerika itu kan juga konsumen terbesar dari eh, minyak untuk industrinya tadi. Baik, Nah, baik. harapannya itu ya, kalau misalnya ketegangan meluas, kemudian harga minyak mencapai $100 per barrel, maka pada saat itulah Amerika akan melunak sehingga terjadilah perundingan-perundingan itu ya dengan berbagai pihak tadi. Tapi Harapannya adalah sulit seperti ya itu gitu untuk ya. mengira atau berprasangka Trump akan melunak karena sudah membuat keputusan. Prof. Alex terakhir singkat saja, Delcy Rodriguez sudah ditunjuk, tapi dinilai lebih condong ya, siap bahkan menyatakan siap berkolaborasi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain negara-negara di Eropa sudah terang benderang mengecam langkah Amerika Serikat. Jadi akan kita lihat ke depan apa, Prof. Alex? Ya, masih beberapa kemungkinan yang terjadi ya. Saya menduga Amerika Serikat akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingannya, untuk mencegah kembalinya rejim yang katakanlah tidak friendly dengan kepentingan Amerika Serikat. Kita lihat sejak Hugo Chavez dulu, sekarang Nicolas Maduro, dan dia ingin supaya tercipta satu rejim yang lebih bersahabat dengan kepentingan Amerika. Sekalian juga jalan masuk bagi perusahaan-perusahaan minyak Amerika untuk mengelola minyak dari energi dari Venezuela itu. Jadi
Dugaan saya ke depan Amerika Serikat akan berusaha supaya rejim yang ada di sana itu rejim yang mau bekerja sama dengan Amerika Serikat, sambil dia meyakinkan rakyat Venezuela itu adalah pilihan terbaik bagi rakyat Venezuela. Jadi itu yang saya amati dan saya perhatikan di dalam statement dari Marco Rubio maupun dari Presiden Trump sendiri, bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga supaya rejim yang tercipta menggantikan Nicolas Maduro ini adalah rejim yang bekerja sama dengan Amerika Serikat, tapi dengan embel-embel bahwa itu untuk kepentingan rakyat Venezuela juga sebagai Oke, justifikasinya. Saya dimungkinkan duga akan semacam itu yang pemerintahan menjadi boneka arah ke begitu ya, depan Prof. Alex. dari segi kepentingan Amerika. Baik, terima kasih Prof. Alex, Pak Fahmi sudah bergabung dengan Prime Time News. Kita nantikan perkembangannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.